Hai guys, good evening. Good Selamat malam semuanya. evening. Good evening, sis. Oke. Good evening, Sis Sabil. Kalau saya bilang good night boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Gak boleh, karena Kan itu belum berpisah. perpisahan. Iya, karena untuk perpisahan ya. Gitu. Jadi kalau misalkan saat malam kita bilangnya good evening. Evening Iya, betul sekali. Oke, so guys, how are you doing today? Gimana kabarnya teman-teman hari ini? is I'm challenging day. very good. I'm Thank you. fine. Fine. I'm Lagi ya? good. I'm very great, good. thanks for Fine. asking. It's challenging. I am very well. Very Fine. well, oke. Terus, have you guys had your dinner? Udah pada makan malam semuanya? Yes, I Yes, have. Yes, I have. I have dinner. Yes, I have. Yes, I have. Oke, makan apa guys? What's for dinner? Meatball. Gulai. Gulai. Betul, enak ya. Nasgor. Sayur sop, sayur sop. Nice. Chicken rice. Sayur sop. Sayur sop. Oke, Makan variasi angin. ya guys ya, oke. Oh, kenapa nggak kedengeran suaranya? Mungkin belum ini ya sis ya, klik join. Jadi harus klik join dulu sis, biar tahu suaranya. Kok suaranya memantul ya? Iya kah? Mungkin dari jaringannya. Oke, oh ya teman-teman, hari ini ya, kita materinya lumayan banyak. Ya, nggak susah sih, tapi ya banyak aja. Jadi silakan yang belum pada makan, makan dulu ya guys ya, karena biar bisa konsentrasi. I can hear you. Diklik join audio sis ya. Atau bro nih sis ya, silakan. Kalau misalkan nggak tahu caranya klik join audio gimana, boleh cari di Google aja ya, atau di YouTube ya. Karena kan kita LDR ya, saya nggak bisa jelasin ya, nanti pusing gitu. Oke, nah tapi guys teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ini saya ada sebuah warming up dulu ya, biar teman-teman nggak terlalu kaku lah ya otaknya gitu. Nah coba kita sekarang main tebak-tebakan aja ya guys ya, gitu. Ini it's easy kok, cuma kayak ya game aja biasa. Oke, so here you go. Mungkin kita tebak makanan aja kali ya, biar pada lapar. Oke, ini dia. Wait, oke. Nah, ini The silakan. food by emoji. Jadi kita harus nebak makanan dari emoji, guys, dari emoticon. The food by emoji. Let's go. Let's go. Apa ini? Cake. Pancake. Ya, Pancake. Strawberry milk. Strawberry milk. Strawberry milkshake. Strawberry milkshake. Shake. Bubble. What? Beer. Bubble you. Gummy bear. Gummy bears. Gummy bears. French fries. French fries. French fries. French fries. Cotton candy. What candy? Okay. Oh, gulali. Onion ring. Onion ring. Onion rings. Onion rings. Fish. Fish. Golden fish. Golden. Golden fish. Oke, so oke. Wait ya guys ya, ini saya izin stop dulu karena teman-teman misalkan background di sekitarnya suaranya masih tidak tenang atau agak bising, tolong di mute ya teman-teman ya, biar nggak masuk sampai ke sini. Nanti soalnya numpuk-numpuk suaranya gitu. Jadi silakan yang sekiranya di sekitarnya masih ramai, mohon di mute ya, gitu. Oke, let's continue guys, lanjut aja. Ini apa? Golden fish. Golden fish. Golden fish. Golden fish.
Goldfish. Oh Sama man. Bukan golden fish. Tapi nggak ada warna goldnya ya, oranye. Mooncake. 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 Moon pie. Moon pie. Ini apa nih? Lemon juice. Lemon tea. Lemon juice. lemonade. Lemon tree. Lemon tea. Lemonade. Tree-nya dari mana coba? Popcorn. 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 That's right, popcorn. Popcorn. Hot dog. Anjing panas. Hot dog. Hot dog. fruit. Fruit punch. Fruit punch. Fruit punch. Ya semacam kayak campur gitu. Fruit punch. Fruit punch. Banana fish. This one called as split. Banana split. Banana split. Gitu. I don't know, boys class split karena namanya split gede. Nah ini apa nih? Good times. Good time. Fortune cookie. Fortune cookie. Ini ya. Halloween cake. Halloween Hel- pie. Ini apa sih Hello namanya? can. Pumpkin Pumpkin guys. Pumpkin cake. Hmm. Oh, pumpkin pie. Cheesecake. Cheesecake. Cake. Cheesecake. Yeah, that's right. Cheesecake. Ya betul. Corn dog. Corn dog. Nah, corn dog. Corn ice. Cornflakes. Cornflakes. Kopi plantain. Corn flakes. Black chocolate. Dark chocolate. Dark chocolate. Chocolate. Dark chocolate. dark chocolate guys. Cheeseburger. Cheeseburger. Burger. Burger. Kenapa ada selebelnya coba? Red Bull. Red Bull. Kerbau itu. Itu kayaknya bukan makanan ya, itu minuman. Banteng merah. Kalau batu. Merah. Jangan bahaya. Suset. Sushi. Fish noodle. Fish noodle. Noodle fish. No. Fish noodle. Fish. Fish noodle. Kepala sih, sorry. Fish soup. Fish soup. Noodle chicken. Fish Fish soup. soup. Fish soup. Pie. Iya. Ice. Time ha? Timer. Sandwich. Ini apa? Jempol. Bahasa Inggris. Spring roll. Gitu. Oke. Ya guys ya, that's it ya teman-teman semuanya. What do you think guys? Is it easy or hard? Susah nggak sih teman-teman? Apa gampang? Susah gampang ya. Susah gampang. Itu pengetahuan kita tentang medium. Well done. Banyakkan susahnya daripada gampangnya. Oke, banyak susahnya. Jadi itu mengetes pengetahuan teman-teman tentang emoji. Kayaknya kalau teman-teman jarang pakai emoji ya? Iya nggak sih? Kalau misalkan lagi chattingan jarang ya? Jarang. Makanya nggak tahu ya nama emojinya Selalu apa. buat nyari emoji. Orang luar negeri. Oke.
Ajak anak Okay. les. Okay, wait. Ajak lakiku les. To... Lakiku bukan. Ini Kak, mohon bantuan nih, saya belum ada suaranya. Biasanya diklik join audio dulu sis ya, terus habis itu nanti baru bisa gitu. Nah, misalkan nggak bisa, silakan ini ya. Mungkin ada masalah dari audionya, silakan cari tahu di YouTube atau Google ya teman-teman ya. Soalnya saya nggak bisa jelasin di sini nanti susah ya, kan kita LDR gitu. Join audio yang atau enggak kalau enggak misalkan dari sinyalnya bisa, silakan bisa leave dulu terus nanti join lagi gitu. Kameranya nggak bisa buka. Ya sudah, kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa guys. Tapi yang bisa silakan on cam ya teman-teman ya. Gitu. Oke, so teman-teman, kita langsung mulai belajar aja kali ya, biar nanti banyak yang bisa praktek gitu. Oke, so hari ini kita belajar apa guys? Ada yang tahu nggak? Do you know what we're going to learn today? Hari ini kita belajar Numbers. Iya. Jadi Numbers. persiapkan ya energi kalian ya teman-teman ya. Ini agak panjang, nggak susah sih, tapi lumayan banyak. Jadi silakan dipersiapkan aja gitu. Oke. Well, saya izin mute dulu ya semuanya ya, biar kita semuanya kondusif. Oke. So, hi everyone, welcome back again to Speaking Partner ya, meeting third ya, hari ketiga. And today we're going to learn about numbers. Jadi hari ini kita belajar tentang angka-angka dalam bahasa Inggris. Ya, bedanya apa sih semua? Banyak sekali bedanya. Nanti coba kita lihat. Gitu. Oke, so, nah, the goals for today, tujuan kita hari ini adalah we will be able to use numbers and simple calculus in English for daily speaking. Jadi, kita bisa, jadi able tuh artinya bisa, untuk menggunakan angka-angka dan perhitungan yang sederhana dalam bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari. Jadi daily speaking adalah percakapan sehari-hari gitu. Oke, jadi kita biar tahu caranya pakai angka-angka dan juga perhitungan simple dalam bahasa Inggris. Ya, gitu. Nah, silakan teman-teman yuk yang mau praktek, ini ada kesempatan untuk praktek nih. Please raise your hand. Jadi silakan nanti semuanya boleh jawab semua pertanyaan di sini. Silakan. Yang mau praktek ini mumpung banyak kesempatan ya. Gitu. Jadi karena masih lumayan banyak waktunya, mungkin saya akan pilih sekitar 5 orang ya. Gitu. Oke. Lihat. Oke, so sudah banyak sekali nih yang angkat tangan ya, kalau gitu. Untuk yang sekiranya kemarin sudah praktek, teman-teman jangan angkat tangan dulu ya guys ya. Jadi gantian untuk yang lainnya. Untuk yang hari pertama sama hari kedua sudah angkat tangan atau sudah praktek, mungkin bisa gantian yang lainnya. Oke, saya akan artikan dulu ya teman-teman ya. Arti dari pertanyaannya adalah yang pertama, what is your favorite number? Apa atau berapa angka favoritmu? Angka kesukaanmu. Why do you like it? Kenapa kamu suka itu? Terus yang ketiga, what date do you remember often? Is that something special? Tanggal apa atau tanggal berapa yang paling kamu ingat? Apakah ada yang spesial? Do you believe that numbers bring luck? Why or why not? Apakah kamu percaya kalau angka memberikan keberuntungan? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Kasih alasannya. Vice versa. Vice versa artinya adalah kebalikannya. Do you believe in unlucky numbers? Why or why not? Apakah kamu percaya untuk pada angka yang membawa sial? Kenapa iya dan kenapa tidak? Gitu. Oke. Nah, sekarang akan saya pilih secara acak. Tuh, guys. Direksi. Kalau angkat tangan ini ya, direction itu ya, guys ya, direction terus klik raise hand gitu. Atau enggak silahkan cari di Google. Oke, mungkin kemarin siapa ya terakhir ya? Sister or brother? Ini sekarang mungkin brother dulu kali ya. Oh, itu gantian yang belum pernah. Guys. Maybe misalkan teman-teman kalau mau praktek silakan ini ya teman-teman ya. Harus on cam ya biar lebih interaktif aja. Oke, maybe I will choose Bro Tiar Arsyad. Halo, Bro. Nah. Hai.
Wait moment, wait moment. Oh iya. Can Everyone, you can you hear me? it's not quite clear. Kurang jelas, lumayan kurang jelas. Hello? Oke, nah sekarang Halo? sudah jelas. Oke, sudah. Oke, Bro Tiar Arsyad, mungkin silakan boleh kenalan dulu ya. Namanya siapa, dari mana gitu. Hello everyone, my name is Tiar and I live in Kendari, Southeast Sulawesi. Oke. Nah, silakan jawab pertanyaannya. What is your favorite number? I like number 7 Kenapa? because number 7 just like no special, just like No apa? Sorry, no space. just like no special the Oh, just like no number something special. Oke. and Terus, and then? special. What date do you remember often? Is that something special? What date do you Tanggal remember? apa yang sering kamu ingat dan apakah itu ada sesuatu yang spesial gitu? My big day. Tanggal berapa? 8. Oke, tanggal 8. Terus yang keempat, apakah kamu percaya angka bisa membawa keberuntungan? Kenapa dan kenapa tidak? I don't believe. Kenapa? I just believe the God to Allah. Oke. Then I can face versa. Do you believe in unlikely number? Iya, Why? kebalikannya. Percaya sama angka yang membawa sial nggak? Kenapa dan kenapa nggak? No. Just no. I just believe the God. Oke, Like just that. believe God ya. Oke, itu aja Bro Tiar. Iya. Oke, thank Oke, you so Mbak. much ya. Thank you so much. Great, well done. By the way, mungkin agak kurang jelas sedikit suara, jadi saya kurang jelas tadi bicaranya apa. Tapi at least saya sudah lumayan paham lah, gitu. Nah, sekarang gantian sister ya, teman-teman ya. Jadi silakan kalau mau lebih stand out on cam ya, teman-teman ya. Oke, mungkin akan saya pilih Sis Mila. Halo Sis Mila. Halo sis. Hai, Sis boleh kenalan dulu ya, silakan. Hello everyone, my name is Mila Hanifa. You can call me Hani. I'm from Cianjur. Oke, it's nice to meet you. Silakan dijawab pertanyaannya. Sorry before my English very bad. Nggak apa, it's okay. Yang penting sudah berani mencoba. What is your favorite number? My favorite number is 7. And why do you like it? I think I like it. What did do you remember often? Is that something special? What do you remember often? Is Tanggal that apa, something? tanggal berapa yang sering kamu ingat? Dan apakah itu spesial gitu? 26. Because nothing special, but this death is very bad. And do you believe that number bring like? I think same before Aditya. I believe just God number 1. Oh sorry. And then terus lanjutnya? Yang terakhir? Sorry. Do you like believe in unlucky number? Sorry sis. Yang terakhir apa ya? Kebalikannya. Apakah kamu percaya pada angka yang membawa sinyal? Kenapa dan kenapa enggak? No. Yeah, because I believe to Allah. Okay. I don't apa ya? I don't believe. I don't believe selain Allah gitu. Oke, I don't believe it ya. Itu juga bisa. Oke.
It's nice. Okay, thank you sis Mila ya. It's Sorry. nice to meet you. It's okay nggak apa. I really appreciate it. Thank you so much. Thank you. Oke. Nah sekarang giliran Bro nih guys. Bentar. Wait, maybe I'm gonna choose. Oke, Bro Givari deh. Halo Bro Givari. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin bisa kenalan dulu ya. Dari namanya siapa, dari mana? Okay, attention please. My name is Givari Ramdhani and I'm from Majalengka and now I live in Majalengka. Beforely, I'm so proud to be here and I'm so excited and I'm so excited to speaking English. Okay, let's check it out. The first is, what is your favorite number? I think that my favorite number is 11. Yeah. The second, why do you like it? Because 11 is my birthday. And then, what date do you remember often? Is nothing something special? I think the date I often remember is 1, because that was the date my parents sent me some money. And then, do you believe that number bring luck? I think, yes, I believe, because I think that number can bring us luck, such as in football. Yeah, many people think that the number 7 of jersey can usually be the man of the match. And then the last one, vice versa, do you believe in unlucky numbers? Why or why not? Yes, I believe too, because there are usually numbers that can make us unlucky, like the number 6, because it is the number of the devil, I think. Maybe that's all for me. Hey guys, sorry, I don't know what happened with my connection ya. Maaf, nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang sinyalnya. Oke. Nah, let's continue gini. Tadi, sorry, ternyata bukan dari sinyalnya Bro Givari, tapi dari sinyal saya sendiri. Sorry. Sudah skeptical. Tadi Bro Givari mana ya? Masih ada nggak? Oh, udah nggak ada? Oh, ada. Oke, Bro, sorry, silakan lanjut lagi ya. You can continue again, please. Oh, ya, yang mana ya tadi? I'm sorry. Ini nih, tadi ini ya. Oh, yang what did you remember often? Iya, betul sekali. What did you remember often? Is that something special? I think that the date I often remember is 1, because that was the date my parents sent me some money. Karena aku anak kos, jadi pada tanggal 1 itu selalu dikasih uang sama orang tua. Okay, next. Do you believe that numbers bring luck? Why or why not? Okay, I think I believe, because such as in football, many people think that the number 7 of jersey can usually be the man of the match. Contohnya Ronaldo gitu ya. And then the next, vice versa. Do you believe? Yeah, vice versa. Do you believe in unlucky numbers? Why or why not? Yes, I believe too, because there are usually numbers that can make us unlucky, like the number 6, because it is the number of the devil. Kalau angka 6 itu julukannya kalau angka setan gitu. Jadi itu bisa ngasih kita enggak keberuntungan gitu. Oh really? That's my favorite number padahal. Itu angka favorit saya. Yeah, I think that's all for me. Thank you, sis. Okay, thank you so much Bro Givari ya. Wow, we are so impressed with your English speaking skill. Tuh pada yang nanya tuh tipsnya apa? Mungkin nanti bisa share ya.
Nah, by the way, ini tadi lucu banget sih jawabannya ya. Tanggal berapa yang paling diingat? Tanggal 1 karena dapat kiriman orang tua. Bisa aja. Oke. Thank you Bro Givari, it's nice to meet you. Nah, sekarang giliran sister lagi ya. Oke, wait guys. Nah, kalau mau kayak Bro Givari lancarnya harus pede ya, teman-teman ya, harus berani ngomong. Maybe I'm gonna choose coba ya, gantian deh. Sis Yohana. Halo sis Yohana Lipa. Shock ya, kaget. Diklik unmute dulu sis. Nah, sudah. Iya. Hai sis. Hai. Boleh kenalan dulu mungkin? What's your name? Where are you from? Okay. Hi guys, hi sis. My name is Johanna Paulina Lipa Payon. My family and my friends address me Johanna Arlipa. And I'm from East Nusa Tenggara, but now I live in Batam. Oke. Nah, silakan jawab pertanyaannya. Please answer the question. Okay. What is your favorite number? My favorite number, I think 7. Why do you like it? Because I like Cristiano Ronaldo. Oh, jadi kayak tadi ya, Bro Givari juga sama. Yeah. Okay, and then? Okay. What do you remember often? Is that something special? That 14. Because that's my birthday. Okay, birthday. And Do then? that numbers bring luck? Why or why not? I don't think so. Believe number. I think no, because I just trust in God. Yeah. Okay, I believe in God ya. Okay. Vice versa. Do you believe in unlucky numbers? Why or why not? The same answer. No, I don't believe that. Kenapa? Because yeah, I just believe God. Oke, ya. Betul. Oke, itu aja sis. That's it. Yeah, thank you. Oke, nice to meet you sis Yohana ya. Yeah, nice to. Oke. Nah guys, I'm really sorry ya teman-teman ya, yang belum kebagian. It's okay, after this masih ada lagi. Kenapa? Soalnya saya harus segera mulai ya, karena lumayan banyak nih. Oke, thank you semuanya yang sudah pada berpartisipasi untuk angkat tangan. Gak usah turun tangan ya guys ya, nanti masih ada praktek lagi. Jadi silakan tetap angkat tangan aja. Gitu. So, here you go. Ini kita mulai belajarnya ya teman-teman ya. Nah, the lesson. There are two kinds of numbers in English. Ada 2 jenis angka dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah angka cardinal dan yang kedua adalah angka ordinal. Bedanya apa sih? Oke, kita coba lihat definisinya dulu ya teman-teman ya. Nah, cardinal number is number that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka kardinal adalah angka yang menunjukkan jumlah suatu benda ada berapa gitu. Misalkan kita mau bilang 1 apple, 2 apples, 3 apples, 4 houses, 4 cars. Nah, itu adalah pakai angka cardinal. Nggak boleh pakai ordinal. Jadi basically adalah kalau angka cardinal adalah angka untuk jumlah suatu benda gitu. Nah, yang kedua adalah ordinal number, yaitu is number that tells the position or order of something. Adalah angka yang menunjukkan posisi atau urutan sesuatu. Jadi bisa urutan, bisa tingkatan, bisa level. Contohnya, kita nggak lagi bilang 1, 2, 3, tapi bilangnya pertama, kedua, ketiga, keempat. Dalam bahasa Inggris biasanya first, second, third, fourth, dan sebagainya. Gitu. Oke, kita coba lihat ini ya, contohnya di sini nih. Nah, this is the example. Kita ke angka cardinal dulu ya, teman-teman ya. Nah, angka cardinal ini seperti biasa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 until 10,
Terus kalau belasan ya pakainya Tintin kayak 11 11, 12 12, 13 13, 14 berarti 14, terus 15 berarti 15. Pokoknya kalau ada belas-belasannya pakainya Tintin, kecuali 11 sama 12. Nah, kalau kita menuju ke puluhan, misalkan 20 gimana sis? Pakainya T. Ingat ya teman-teman ya, agak hati-hati banget kalau misalkan mau bilang belasan atau puluhan. Soalnya agak mirip-mirip. Bedanya gini, coba kita ini ya, listen ini. Jadi kalau yang 15 itu 15. Tapi kalau yang 50 adalah berapa? 50. Beda ya. Jadi mohon di hati-hati ketika mendengarkan angka. Bisa jadi itu 15, bisa jadi itu 50. Jadi kalau yang belasan itu pakainya tin, kalau yang puluhan pakainya T aja, nggak usah ada N-nya. Biasanya teman-teman, tipsnya adalah kalau dia belasan, dia agak lama penekanannya, 15 gitu. Kalau yang puluhan nggak ada penekanan, cuma 50 gitu aja. Itu tipsnya. Nah, terus selain itu, misalkan mau bilang 55, berarti bilangnya 55. 50 kan 50 ya, ya kan? Nah, kalau ada 5-nya berarti 55 gitu. Coba sekarang kalau misalkan 25, 25. 20 adalah 20. 20. Mau 20 boleh, mau 20 boleh. Kenapa kok 20 bener sis? Karena T ini adalah silent letter, jadi boleh dibaca, boleh enggak. 25. Begitu seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke yang ratusan. Ratusan itu bahasa Inggrisnya adalah 100. Ya, 100 ini. 100. Terus kalau ribuan, itu baru 1000. Terus kalau kita mau bilang 300 gimana sis? Ya, tinggal tambahin 100 aja. 300. Gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Tarik, pindah dulu. Terus kalau misalkan kita mau bilang ribuan, misalkan 7.000. Nolnya 3 ya guys ya. 7,000. Gitu. Oke teman-teman ya. Gitu ya guys ya. Itu. Nah, kalau misalkan dia angkanya ratusan ribu. Ratusan adalah 100, ribuan 1000. Jadi kalau mau bilang 100.000, 100,000 gitu. Misalkan kita mau bilang 300.000 atau 400.000 deh. Gimana berarti? 400,000 gitu. Iya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan setelah ratusan ribu ada lagi yaitu juta. Nolnya ada 6 ya guys ya. Kalau tadi ratusan ribu nolnya ada 5. Kalau yang juta nolnya ada 6. Jadi kalau juta dalam bahasa Inggris adalah 1 million. Sorry, adalah million, nggak ada one-nya. Jadi misalkan kita mau bilang 8 juta berarti 8 million. 10 juta berarti 10 million. Gitu. Jadi pokoknya pakainya million. Nah, kalau yang terakhir ini adalah billion atau miliar. Nolnya ada 9. Siapa nih yang sudah punya uang segini? Disimpan baik-baik ya teman-teman ya. Diinvestasikan gitu. Nah, itu dia untuk yang cardinal number ya teman-teman ya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita menuju ke ordinal number? Any question? Kalau 15 ini tulisannya gini ya sis, yang bener ya, 15 gini. Kenapa kok gitu? Iya, emang sudah aturannya seperti itu. Digantinya kayak gini 15, 50 nggak boleh pakai 5 gini. Kan ini bacanya 5 kalau ini, bukan 5 gitu. Oke, kalau triliun ya berarti sama, trillion gitu. Cuma diganti ininya aja. U-nya diganti O, trillion gitu. Oke, nah terus kalau misalkan 1.500, 1.000 tadi apa guys? 1,000 ya. 500, 500. Berarti 1,500 gitu. Oke. Oke, kapan N digunakan?
N biasanya digunakan ketika koma sih gitu. Tapi nanti kita belajarnya di sini guys. 102 ya berarti 102. Nah, itu juga bisa 102 boleh. Iya teman-teman ya. Oke. Well, ya sama quadrillion ada nolnya diganti O sis. Gitu. 1.800.000. 1 juta apa guys? 1.000.000. 800 adalah 800,000 gitu. Seperti itu, 1.800.000 kan? Gitu. Oke. Next ya kalau gitu ya. Kita sekarang ke yang angka ordinal atau angka urutan gitu. Oke, mari coba kita lihat. Kita nggak lagi bilang 1, 2, 3, tapi bilangnya adalah first, pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, fifth, kelima, terus nanti sixth, ke-6, dan seterusnya sampai ke 100. Nah, di sini yang membedakan adalah akhirannya, teman-teman. Jadi dia ketika diakhiri dengan, saya coba tulis ya guys ya. Ketika diakhiri dengan 1 ya, misalkan angka berapa diakhiri 1, terus 2, terus 3. Nah, dia harus pakai akhiran ST, ini ND, yang ini adalah RD gitu. Khusus untuk akhiran 1, 2, dan 3. Namun, kalau misalkan belasan, kayak 11, 12, 13, dia semuanya pakai TH, guys. Gitu. Pakai TH-TH ya, teman-teman ya. TH, terus ini juga TH. Nah, nanti kalau misalkan dia 21, nah baru tuh 21. Urutan ke 21, pakainya first ya. 20, 20 kan 20. 1 adalah first. Jadi urutan ke 21 gitu. Jadi teman-teman intinya adalah kalau angka ordinal ini yang berakhiran dengan 1, 2, 3 pakainya ini ya, ST, ND, RD, itu aja. Selain itu semuanya pakai TH-TH. Kayak misalkan 4 adalah fourth gitu, pakainya TH. 5 adalah urutan kelima adalah fifth. Urutan ke-6 sixth, ada TH-TH-nya. Urutan ke-7 seventh. Nah, dan seterusnya teman-teman. Sampai nanti urutan ke 100, 100 ada TH-nya. Gitu. Ya, pokoknya itu ya guys ya. Terus kalau misalkan lagi 32, berarti pakainya apa? Urutan ke 32. 30 adalah 30. 30 second. Gitu teman-teman ya. Seperti itu aja. Untuk yang lainnya pakainya TH semua, kecuali ini. Kecuali yang berakhir dengan 1, 2, 3 pakainya ST, ND, sama RD. Gitu. Oke, that's all ya. Itu aja. Apakah ada pertanyaan teman-teman semuanya? Untuk baca TH-nya gimana sis atau nggak perlu dibaca? Baca TH-nya gini ya. Misalkan yang 4 nih, atau ini aja deh yang kedengeran. Fifth, ada seh-nya gitu. Fifth, denger nggak? Seh gitu, seh. Terus misalkan 11th, 12th, 13th, 7th, 10th, aja TH-nya gitu. Oke. Kalau 0 kayaknya nggak ada urutannya ya. Emang ada urutan ke 0. Oke, cara bacanya ini oke. Saya abis ini baca ya teman-teman ya. Pelafalan ordinal number kalian harus membedakan trik banget. Itu maksudnya LR gimana ya? Sisi AD ya ngetiknya. Kalau O ordinalnya nggak ada ordinalnya ya kalau O ya. Emang zero nggak ada. Emang adakah urutan di sini adakah yang guru matematika urutan ke 0 dengan detik? Kalau second, kalau ini ya teman-teman ya, second tuh ND doang. Tapi kalau yang second. Jadi kalau second detik itu bacanya second gini. Second. Tartar. Second. Ada S-nya biasanya guys. Dan juga ada S-nya ya, seconds gitu.
Oke, yuk kita coba baca ya teman-teman ya. Ini saya coba baca ya guys ya. Yang pertama adalah ini dari sini sekalian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 50, 55, 100, 1000, 100,000, 1 million, 1 billion. Yang ordinal number. First, a second, third, fourth, fifth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 20th. Nah, ini cara bacanya 20th gitu ya, guys ya. 20th. Nah, kalau 21, urutan ke-21 adalah 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, urutan ke-100 adalah 100th gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. That's it. Adakah pertanyaan lagi? Maybe misalkan nanti ada pertanyaan, silakan japri aja ya guys ya, because the time is not enough. Time remaining. Karena lumayan banyak sih materi kita hari ini. Oke, jadi saya harus kejar waktu nih. Nah, ini dia. Jadi selain untuk tadi ya teman-teman ya, fungsi dari ordinal number adalah bisa juga digunakan untuk bangunan. Lantai sebuah bangunan ya. Misalkan nih, our office is on the second floor. Kantor kami berada di lantai kedua atau lantai 2. Terus yang kedua, she lives on the third floor. Dia tinggal di lantai ketiga atau lantai 3 gitu. Selain itu juga digunakan untuk tanggal. Nanti ada di meeting besok kayaknya kita belajar tentang tanggal juga. Nah, ini secara garis besar saja. Contohnya yang pertama adalah versi British. British itu apa sih? British adalah versi versi Inggrisnya orang London ya, yang Britania Raya. UK pokoknya, gitu. Contohnya adalah their Independence Day is on the 4th of July. Hari kemerdekaan mereka pada tanggal 4 Juli, gitu. Nah, kalau versi Amerika pakainya gini. Today is March 7. Hari ini Maret tanggal 7. Bedanya apa sih? Kalau yang versi British itu ada the sama of-nya. Ya, jadi sebelum tanggal kita pakai the, sebelum bulan kita pakainya of. Nih guys. Ya, teman-teman saya garis bawahi. Gitu. Nah, sedangkan kalau yang American dia kita menggunakan bulannya dulu baru tanggalnya. Gitu. Oke. Nah, ini ya ada sebuah catatan, meskipun ini nggak ada TH-nya guys ya, tapi tetap dibaca 7th gitu ya, tetap dibaca kayak ada TH-nya. Gitu. Jadi itu dulu untuk gambaran perbedaan dari British dan juga American kayak gimana. Gitu. Nah, sekarang next, selain buat dua tadi ya, ada lagi nih. Angka ordinal atau angka urutan digunakan untuk sebuah urutan ya. Misalkan, this is the first time it has happened. Pertama kalinya ini terjadi. Jadi pertama. Tuh. Terus, I am the second child in my family. Nah, di sini ini second-nya adalah angka ordinal ya, urutan. Aku anak kedua. Gitu. Nah, sekarang yang ketiga nih. Fungsinya juga bisa digunakan untuk centuries atau abad. Misalkan, Shakespeare was born in the 16th century. Shakespeare lahir di abad ke-16 gitu. Jadi Shakespeare ini adalah nama orang, teman-teman. Gitu. Jadi ini 16 harus ada TH-nya. Gitu ya. Buat apa aja tadi? Buat bangunan ya. Lantai bangunan, buat tanggal, buat urutan, buat juga abad. Nah, kita pakainya angka ordinal. Nah, ini sekarang kita ke pecahan ya, teman-teman ya. Meskipun pecahan ini jarang banget digunakan, tapi kadang-kadang kita pasti pakai pecahan yang simpel-simpel ya dalam bahasa Inggris. Nah, untuk rumusnya mungkin saya tulis rumusnya dulu ya teman-teman ya. Jadi rumus dari pecahan tuh seperti ini. Gampangannya adalah yang atas itu pakainya angka cardinal ya, cardinal. Yang di bawah pakainya angka ordinal. Gitu. Wait, saya coba ini ya. Ini rumusnya seperti ini teman-teman. Maksudnya gimana sih? Oke, coba kita lihat ya guys ya. Ini kan 1/2. Nah, kalau setengah ini di bahasa Inggris ada namanya sendiri.
bilangnya a half atau 1/2. 1/2. Mau pakai mana aja bebas, semuanya benar. Terus ada lagi 1/4 atau 1/4, ada juga bahasa Inggrisnya sendiri, yaitu a quarter atau 1/4 gitu. Nah, kalau 3/4, 3/4. Kenapa ada S-nya? Karena ketika penyebutnya lebih dari satu, maka pembilangnya harus tambah dengan S. Ini ya guys ya, 3/4 gitu. Lagi, terus selanjutnya adalah 1/3. Nah, 3 itu ordinalnya adalah third ya, berarti a third atau 1/3 gitu. Terus kalau 2/3 sis, 2 apa? Pakainya angka kardinal ya, yang biasa, 2. Terus urutan ketiga adalah thirds, berarti 2/3. Ada S-nya, kenapa? Karena penyebutnya lebih dari 1 gitu. Terus lagi, 1/5. A fifth or 1/5. Kok ini nggak ada S-nya? Iya, kenapa? Karena cuma satu aja angka penyebutnya. Kalau dia lebih dari satu pakainya S. Seperti ini ya, 3/5. 3/5. 3 kan, kardinalnya kan 3 ya. Terus urutan kelima, fifth. Gitu. Lagi, 1/8. An 8 or 1/8. 5/8. 5/8. Ada S-nya karena penyebutnya lebih dari 1. Gitu. Terus kalau ada 1/2 gini gimana sih bilangnya? Nah, kita di sini pakai N, guys. 1.5. Gitu. 1/2. Terus 3/4. Gimana sis? 5.3/4. Ada S-nya ya, karena penyebutnya lebih dari 1. Gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Apakah sudah paham? 2/3 tidak pakai S. 2/3 pakai S ya, ini sis ya, ini nih. 2/3. Ini ya, di sini bisa dilihat sendiri. Gitu. Udah kok pakai itu. Oke. Itu ya guys ya. Itu dulu. Apakah sudah paham? Adakah pertanyaan? Any question? Coba ya kalau gitu nanti silakan. 4 kenapa quarter? Iya, karena sudah dari sana namanya seperti itu. Jadi kalau misalkan 1/4 namanya ada 4-nya berarti quarter guys. Gitu. Pokoknya kalau setengah sama 1/4 tuh pakainya quarter gitu. Coba ini sekarang dijawab ya teman-teman ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini gimana nih? 5/6. Coba dijawab di chat box ya. Gimana? 5 itu apa? 5 ya. 6 adalah 6. Ada S-nya nggak? 5/6. Betul sekali. Gitu. 1/8 pakai N, bisa pakai N, bisa pakai 1 ya. 5/6, betul. Oke. Nah, saya kira sepertinya sudah paham ya teman-teman ya. I'm really sorry, kita harus kejar waktu nih. Betul semuanya. Sudah betul ya? Kalau gitu kita next teman-teman. Let's move on, karena kita waktunya cuma 1 jam saja. Nah, terus sekarang kita pakai yang desimal nih, yang koma. Basically, bentar guys, wait. Nah, basically, kalau desimal ini koma. Nah, koma itu dalam bahasa Inggris pakainya point, bukan pakai tanda koma ini. Lah kenapa sih? Karena gini guys, karena tanda koma dalam bahasa Inggris itu tuh untuk memisahkan angka ribuan. Misalkan gini ya, ini 1000 gitu. Jadi kita nggak boleh pakai 3,4 gini nggak. Tapi harusnya bilangnya gini. 3.4. 3,4 pakai angka titik. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kita sekarang ke ininya aja ya. Ke cara membacanya. 0,3 bisa pakai 0.3 atau 0.3. Gitu. Mau pakai salah satu, semuanya betul. Terus 3,45. 3.45. Jadi kalau angka setelah koma, kita harus bacanya sesuai satuannya aja. Nggak boleh sesuai dengan jumlahnya. Nggak boleh bilang 3,45. Tapi tetap bilang 3,45 aja. Ya, jadi not 3.45. Gitu. Nah, kalau ini 98,5 gimana sis? Nah, ini baru dibaca sesuai dengan jumlahnya. Karena dia sebelum koma. 98 adalah 98.4 gitu. Nah, sekarang kita ke mata uang. Ke uang nih. $1,55. $1.55 atau $1.55 gitu.
Jadi mau pakai sen boleh, nggak pakai pun nggak apa-apa. Yang terakhir, $700. $700. Jadi dolarnya itu terakhir, guys. Kalau misalkan kita pakai rupiah gimana sih? Sama. Rupiahnya juga terakhir. Misalkan 1,000 rupiah. 7,000 rupiah. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, apakah sudah paham, guys? Do you understand? Oke, ini mudah lah ya. Coba kalau gitu ini jawab dong, teman-teman. Ini berapa ya? Kalau kita baca secara dalam bahasa Inggris. Misalkan 6,76. Gimana nih bahasa Inggrisnya? Cara membacanya gimana ya, teman-teman ya? 6.76. Iya, betul. Betul sekali. Oke. Kayaknya sudah pada paham ya semuanya ya. It's clear, right? Oke. Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita move on ya. Let's move on to the next one. Kita pindah lagi ke teks ke yang selanjutnya. Nah, ini guys, ini penting banget nih. Ini adalah cara kita membaca tahun, ya. Jadi teman-teman, basically dalam bahasa Inggris tuh cara membaca tahun tuh dibagi dua ya. Dibagi dua tuh gimana sih di sini? Jadi 1984. 19 adalah 19, 84 adalah 84. Gini ya, teman-teman ya. Terus yang kedua 1941. 1941 gitu. Nih. Oh my god. Nah, gini ya teman-teman ya. Terus kalau 1999 gimana sih? 19 adalah 19, 99 adalah 99. Gitu. Ada pengecualiannya ya, exception. Pengecualiannya adalah ketika dia tahun 2000 sampai 2010, kita pakainya nggak boleh dibagi gitu. Tapi pakainya rumus ini, 2000 and number. Jadi 2000 dan berapa gitu. Contohnya, 2006, 2006. Ya, ini 2006, 2006. 2005, 2005. Terus 2008, 2008 gitu. Nah, setelah tahun 2010 ada dua alternatif. Bisa pakai cara yang pertama, bisa pakai cara yang kedua. Contohnya nih teman-teman ya, 2012. Kita bisa menggunakan 2012 atau 2012, 2012. Sama aja, semuanya benar. Gitu. Oke, apakah sudah paham guys? Coba kalau sudah paham, kita coba nih ya tes ya. Kalau misalkan kita mau bilang tahun 1945, gimana ya bahasa Inggrisnya ya? Sama ini, sama 2007. Gimana tuh bahasa Inggrisnya? 19 adalah 19 ya. 19. 45 adalah 45 gitu. Terus sekarang 2007. 2000 tadi apa? Ingat ya, karena ini termasuk dalam tahun antara 2000 sampai 2010, kita pakainya cara yang ini ya. Berarti 2000 and jangan lupa n-nya and 7. Gitu ya teman-teman ya. That's it. Gimana? Apakah sudah paham teman-teman? Oke, sepertinya sudah banyak yang menjawab nih di sini. Keren semuanya. Good job ya. Well done. Kalau gitu kita move on ya. Let's move on again to the next one. Kita pindah lagi ke next slide. Nah, ini mungkin I'm really sorry, kayaknya kita harus skip ini karena gak cukup waktunya ya. Coba kita lihat habis ini, karena masih ada lagi. Nah, sekarang kita belajar cara membaca simbol-simbol matematika dalam bahasa Inggris, teman-teman. Gitu. Ini. Bentar, saya pakai pointer ya, biar jelas. Nah, ini untuk yang pertama. Plus atau tambah bisa pakai plus atau add. Sama aja. Terus yang ini. Kurangi bisa pakai minus atau take. Tapi biasanya lebih umum yang minus ya, teman-teman ya. Nah, terus kalau dikali, bahasa Inggrisnya apa sih? Multiply atau times. Biasanya lebih umum yang multiply. Terus kalau dibagi, bisa divided by atau divide. Kalau sama dengan, itu equals ya. Equals to, is equals to, atau equals. Kalau kurang dari, less than. Lebih dari, more than. Kurang dari sama dengan berarti less than, equals to, lebih dari sama dengan,
greater than, equals to. Gitu. Oke, jadi bisa pakai greater, bisa pakai more, bisa pakai less ya. Tergantung teman-teman nyamannya pakai apa gitu. Coba guys, kita lihat ini ya. Ini cara bacanya gimana ya, teman-teman ya? Ntar, kita coba di sini ya. Coba silakan ada yang mau ngetik di sini gimana nih cara bacanya. 45 adalah gimana tadi? 45, 40. Ntar guys. 45 dibagi adalah divided by 5 itu apa? 5 ya. Sorry. 5 sama dengan adalah equals. Equals 9 berapa? 9. Gitu, teman-teman. Jadi, 45 divided by 5 equals 9. Gitu. Emang ini kalau misalkan kita listening agak susah ya, karena panjang. Tapi kalau udah terbiasa nggak apa-apa, bisa kok. Nah, sekarang yang kedua. Kalau kita mau bilang minus 7 tambah 4 sama dengan minus 3. Gimana? Minus 7 ya. Plus 4 equals minus 3. Jadi minus 7 ditambah 4 sama dengan minus 3. Gitu. Lagi nih, yang kedua. Yang ketiga. Gimana nih? 1.25 multiply atau times juga bisa ya. Times 3 equals 3.75. Jadi 1,25 dikali 3 sama dengan 3,75. Gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir nih. Apa itu 80? 80 minus 90 equals sama dengan minus 10. Gitu. Jadi 80 dikurangi 90 sama dengan minus 10 ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, guys. That's all ya. Apakah sudah paham, teman-teman? Kapan dipakai equals dan equals? Kalau yang tadi, kalau misalkan kita mau pakai yang nggak ada S-nya, berarti gini. Pakainya is ya. Yang tadi, yang ada is-nya gini. Is equal to. Gitu. Jadi harus pilih salah satu, entah mau pakai yang equals atau mau pakai equals. Tapi kalau mau cepet, pakainya equals saja, guys. Gitu. Oke. Kenapa kok gitu? Nanti penjelasannya ini ya, di next meeting ada. Jadi itu masuknya nanti ke grammar. Grammar present tense. Gitu. 40. Jadi teman-teman kok tulisannya beda-beda sih sama yang angka kardinal biasa. Emang gitu guys ya, di bahasa Inggris itu tulisannya beda-beda. Kayak misalkan 50 itu pakainya cuma F, I, F, sama TY, nggak ada 5-nya. Nanti teman-teman sering-sering baca aja ya kosakata angka dalam bahasa Inggris. Coba nanti saya coba kirim ya list angka-angka dalam bahasa Inggris biar teman-teman juga bisa dibaca dan dipraktekkan gitu. Oke? Kalau koma itu tadi untuk ribuan ya, bro ya. Kalau poin tadi untuk yang ya poin angkanya titik gitu. Seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. I guess is it clear? Apakah sudah jelas semuanya, guys? Jelas ya. Nah, I'm really sorry teman-teman ya karena ini sudah habis waktunya. Understand insyaallah. Oke, sis akan apa nih? Belum. Berusaha semaksimal mungkin. Yang belum yang mana nih? Yang poin tadi itu, kenapa pakainya titik? Meskipun dia koma ya teman-teman, tapi kalau angka biasa pakainya titik. Tapi kalau koma itu jadi untuk penulisan aja gini loh. Kalau yang koma gini loh, cuma gini, ini cuma untuk menunjukkan aja kalau dia angka ribuan, 1000 gitu. Jadi kalau yang koma kan pakainya poin. Poin tuh titik ya, gitu. Meskipun kita bacanya koma, tapi dia pakainya poin. Gitu, 3,67.
tapi kita bacanya pakainya point. Itulah bedanya koma sama poin ya, bro Taufik gitu. Bagaimana kalau penyebutan nomor HP? Ya, sebutkan saja sesuai dengan nomornya. Misalkan ya, 089 6 bla bla. Sebutkan aja 0897. Pakainya angka cardinal ya, nggak usah pakai angka ordinal. Jadi 0897655 dan seterusnya gitu. Berarti titik sama koma apa nih? Wait. Kalau untuk penulisan beda ya, tapi kalau untuk ucapan sama-sama itu koma. Cuman kalau kita pakai koma itu pakainya titik poin. Jadi cuma tulisannya aja guys, gitu. Oke? Oke. Bisa pakai zero bisa sih. Sama aja kok. Oke. Koma dipakai untuk ribuan. Iya, kalau titik negara asalnya itu angka desimal. Seperti betul ya. Thank you bro, Mikel. Oke guys, I think that's all ya. Kalau misalkan nanti ada yang belum, kalau poin sama dot, kalau dot itu kan ini ya, bulatan-bulatan ya guys ya. Kayak Polkadot gitu. Beda ya. .com itu biasanya dipakai untuk yang alamat-alamat website ya, gitu. Jadi, ini I guess sudah jelas ya, teman-teman, karena sudah habis juga waktunya. Oke, kalau gitu nanti misalkan ada yang masih belum jelas, boleh silakan japri saya saja ya, guys ya. Karena sudah habis waktunya. Nah, besok ini kita akan belajar tentang waktu ya dan juga tanggal dalam bahasa Inggris. Silahkan makan dulu ya, guys ya, karena lumayan banyak banget topiknya, materinya, jadi kita harus fokus dan butuh banyak energi. Nah, ada quote ya. Ini bagus banget nih quote-nya nih. No numbers bring luck. Your effort does. Artinya adalah gak ada angka yang membawa keberuntungan. Tapi usaha kita lah yang membuat kita beruntung. Gitu. Oke, teman-teman kalau gitu thank you so much ya. Oke, silakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, chat aja ya guys ya, biar saya bisa jawab lebih jelas gitu. Thank you so much guys. I will see you again tomorrow. Bye-bye. Good night. Sweet dreams. Thank you. Good night. Good night, everyone. Thank you so much. Thank you so Thank you, much. sis. Today. Pleasure. Bye-bye. For your Bye guys.